dapat yaitu soal tentang permutasi, di mana soal di sini yaitu katanya nilai permutasi dari 2 dari 11 kemudian dikali dengan permutasi 6 dari 3. Nah, di sini berarti kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke soal. Kita tahu bahwa rumus dari permutasi itu sendiri adalah permutasi R dari N unsur, berarti N faktorial per N dikurang R faktorial. Dimana si N itu bakal selalu lebih besar atau sama dengan dari si R. Berarti jika kita membahas kepada soal yang ada, berarti jadinya di sini kita selesaikan berarti permutasi 2 dari 11 dikali permutasi 3 dari 6. Berarti ini bakal sama dengan yaitu permutasi 11 faktorial per 11 dikurang 2 faktorial. Kemudian dikali dengan 6 faktorial, kemudian 6 dikurang 3 faktorial. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Berarti ini jadinya 11 faktorial, kemudian 11 dikurang 2 berarti 9 faktorial. Berarti jadinya 9 faktorial, kemudian dikali dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Nah, setelah itu yaitu caranya gimana? Yaitu kita tujuannya harus menghabiskan si 9 yang di bawah, 9 faktorial di bawah sama 3 faktorial di bawah. Berarti jadinya di sini jadinya 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 9 faktorial dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Nah, yang ini ada 3 faktorial di atas, coret sama 3 faktorial di bawah. 9 faktorial di atas, coret sama 9 faktorial di bawah. Sehingga menghasilkan bagian sebelah yang ini sebelah kiri jadi 110, kemudian dikali dengan yaitu 120. Sehingga kalau dikalikan menjadi kita dapat yaitu 13.200, yaitu 13.200. Berarti kalau di option jawabannya adalah yang E. Kemudian ini ada terdapat soal yang kedua, di mana soal kedua ini yaitu katanya 10 permutasi 2 dari N kemudian sama dengan permutasi 4 dari N tambah 1. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai N. Di sini ada optionnya, maka nilai N-nya 8, 7, 6, 5, 4. Nah, sebelum kita menjawab, berarti kita harus selesaikan kiri dan kanan agar kita dapat nilai N. Berarti, kalau kita jawab bahwa permutasi itu, berarti ini 10 dikali, yang bagian sebelah kiri dulu, berarti permutasi 2 dari N sama dengan permutasi 4 dari N ditambah 1. Maka ini jadinya 10 dikali N faktorial per N dikurang 2 faktorial. Kemudian ini yang sebelah kanan, maka jadinya yaitu N ditambah 1 faktorial per kemudian N ditambah 1 dikurang 4, kemudian tutup kurung lagi faktorial. Nah, kenapa kayak gini? Karena di sini kita tahu bahwa sebelah kirinya N tambah 1 faktorial. Berarti di atasnya juga N tambah 1 faktorial. Kemudian di sini ada 4, maka dikurang 4 di bawahnya. Lalu kita lanjut, berarti ini jadinya 10. Kemudian ini N faktorial. Nah, coba perhatikan yang ini adalah N faktorial, ini N kurang 2 faktorial. Bagaimana caranya si N bisa mencoret sama N dikurang 2 di bawah? Berarti supaya dia mencoret, maka N-nya kita turunkan. Maka menjadinya adalah yaitu N dikali N kurang 1, kemudian N kurang 1, kemudian dikali dengan N kurang 2, tutup kurung faktorial per N dikurang 2 faktorial. Nah, ini sama dengan yang di atas ini adalah N tambah 1, berarti N tambah 1 faktorial per yang ini kita selesaikan N tambah 1 kurang 4, berarti jadinya N dikurang 3 faktorial.
Nah, untuk sebelah kiri ini bisa kita coret atau kita habis dibagi sehingga bersisa adalah 10 kemudian N dikali N kurang 1 sama dengan, sedangkan sebelah kanan maka harus kita uraikan terlebih dahulu dari N tambah 1 menjadi N kurang 3 sehingga bisa mencoret N kurang 3 ini bawah, maka ini jadinya adalah yaitu N ditambah 1 kemudian dikali dengan N tambah 1 kurang 1 kemudian dikali N tambah 1 kurang 2 kemudian dikali N tambah 1 kurang 3 kemudian dikali lagi N tambah 1 kurang 4 baru kemudian ini tutup kurung faktorial. Oke, terus yang sebelah sini kita bagi dengan N kurang 3. Kenapa yang sebelah sini harus sampai N kurang 4? Karena tujuan kita harus bisa mendapatkan, yaitu kenapa kita harus N tambah 1 kurang 4? Karena tujuan kita adalah bagaimana caranya yang bagian ujungnya kita harus sama dengan yang di bawah, yaitu N dikurang 3 faktorial, karena ini tujuan akhir kita. Sehingga kalau diselesaikan lebih lanjut, maka ini menjadi 10 dikali N kurang 1, kemudian ini N tambah 1, kemudian ini 1 dan satunya habis, berarti sisa si N doang. Kemudian ini jadinya yaitu N kurang 1, kemudian ini jadinya N kurang 2, kemudian yang sebelah kanan terakhirnya N kurang 3 faktorial per yaitu N kurang 3 faktorial. Nah, ini N kurang 3 faktorial udah sama dengan yang di bawah, berarti bisa kita coret. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dari sini yaitu bahwa si sebelah kiri dan kanan terdapat nilai N, yaitu nilai N, kemudian N kurang 1 sama N kurang 1. Karena kiri kanan yang sama, maka ini bisa kita habis dibagi. Berarti ini menjadi bisa dicoret, ini hilang, maka bersisa adalah yaitu 10 sama dengan N tambah 1, kemudian N dikurang 2. Berarti ini kalau dilanjutkan lagi menjadi 10 sama dengan N kuadrat dikurang 2N ditambah N dikurang 2. Berarti ini kalau dirapikan lebih lanjut, berarti N kuadrat jadi kurang N kurang 2 sama dengan 10. Nah, berarti kalau dilanjutkan agar kita mendapatkan nilai N, karena tujuan kita adalah nilai N, berarti ini 0, kemudian N kuadrat dikurang N kurang 2, 10 pindah ruas atau pindah ke sebelah kanan jadinya min 10, maka ini 0 sama dengan N kuadrat dikurang N dikurang 12. Nah, pertama, untuk memfaktorkan kita tahu bahwa angka berapa yang dikali dapat 12 tapi ditambah dapat min 1. Maka yang angka yang terpikirkan sama kita adalah jadinya N 4 kali 3. Karena 4 kali 3 dapatnya 12. Tapi siapa yang kita minuskan atau simbolnya jadi minus agar pas ditambah dapat min 1 atau min N. Maka ini si 4 adalah min, ini plus. Berarti nilainya kita dapat ini adalah N tambah 3 sama dengan 0, berarti N sama dengan min 3, atau N dikurang 4 sama dengan 0, maka N sama dengan 4. Berarti jawaban kita yaitu ada 2, yang pertama N sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Nah, mari kita cek bagian jawabannya. Yaitu, mari kita cek bagian soalnya. Nah, di sini di optionnya yaitu ada 8, 7, 6, 5, 4, sedangkan karena yang memenuhi hanya N sama dengan 4, berarti kita ambil jawabannya yang E.